Ya, terima kasih teman-teman wartawan, media, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya baru saja mengikuti rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto membahas tentang penanganan sekaligus juga pengelolaan sampah secara nasional. Tentu kita tahu bahwa sampai dengan hari ini kita masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten, seluruh Indonesia. Masyarakat kita juga banyak sekali yang sudah mengeluhkan permasalahan ini dan tentu kita tidak boleh diam. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian dan sekaligus prioritas dari Bapak Presiden, sehingga tadi setelah kami memaparkan apa saja yang menjadi permasalahan atau tantangan hari ini, dan juga dihadapkan pada alternatif solusi yang bisa dihadirkan. Dan tentunya kita harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional. Pertama itu yang harus dibangun, oleh karenanya pendidikan, sosialisasi, termasuk di sekolah-sekolah kita, dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri. Nah, yang kedua tentu kita harus mencari solusi dari kondisi hari ini yang kita tahu di sana-sini sudah terjadi penumpukan sampah. Contohnya Bantar Gebang yang sudah menggunung. Belum lagi tempat-tempat lain yang seringkali bukan hanya menimbulkan polusi tanah maupun udara dan juga mengganggu kesehatan, mencemarkan lingkungan, tapi juga menyebabkan bencana. Nah, ini semua harus kita cegah dan kita hentikan. Disinilah harus hadir beberapa terobosan, termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya, rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial, dan semua yang memproduksi sampah. Contoh, di berbagai kota metropolitan, Jakarta misalnya yang setiap harinya memproduksi 7.000 hingga 8.000 ton sampah, ini harus bisa ditangani dengan baik. Di kota-kota besar lainnya juga demikian. Memang skalanya berbeda-beda, ada yang sudah di atas 1.000 ton per hari, ada yang mungkin di bawahnya, sehingga pendekatan teknologinya pun, termasuk infrastrukturnya pun berbeda-beda. Tetapi kita ingin pastikan di TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, sampai dengan nanti di TPA, tempat pemrosesan akhir, di mana sampah diharapkan bisa dihancurkan, kemudian juga sebagian bisa ditimbun, tetapi selebihnya benar-benar kita fokus pada recycle, dikembalikan kepada produser untuk bisa diproduksi komoditas tertentu, tapi juga pembakaran tadi bisa kemudian diubah menjadi listrik. Ini adalah kebutuhan energi yang terbarukan yang juga harus kita kawal bersama-sama. Jadi, kesimpulannya adalah kita ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya para pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama. Inilah mengapa Bapak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengelolaan dan penanganan sampah secara nasional. Kita hadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Dan segala hal yang saya anggap penting, tadi juga menjadi perhatian Bapak Presiden, sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah membuat semua TPS Indonesia menjadi TPST? Apakah seperti misalnya di Gubernur yang sudah menjadi TPST tapi belum beroperasi? Atau seperti apa rencananya? Ya, tentu Satgas ini akan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah berjalan selama ini. Ada Perpres nomor 35 tahun 2018, artinya sudah berjalan sekitar 7 tahun. Ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan
diharapkan bisa mengkonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan, bahkan bisa dikatakan baru 2 kota, Surabaya, di Benowo itu, dan di Solo, Surakarta. Tempat lain masih ada tantangan di sana-sini. Disinilah kita ingin mengevaluasi mana saja yang perlu dicarikan solusinya. Nah, nanti terkait dengan pengolahan di TPA, kita harus pastikan, karena sekali lagi setiap daerah, setiap kota itu beda-beda skalanya. Nah, kita ingin pendekatannya adalah seefektif mungkin. Tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan. Kita harus hadirkan yang berkelanjutan betul. Dan ini yang akan kami garap, dan tentunya kita juga akan bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga lainnya. Perlu penganggaran, perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan. Iya, kita lihat di berbagai negara maju juga sudah menerapkan teknologi seperti itu. Dan di Indonesia sendiri ada beberapa yang menurut saya perlu kita pelajari lebih lanjut, tetapi kita ingin yang advance, yang sekali lagi efektif, bisa benar-benar secara signifikan menghilangkan tumpukan dan gunungan sampah-sampah itu, dan sekaligus mengkonversinya menjadi energi. Ya. Ya, anggaran harus kita hitung dengan baik. Ya, ini adalah pertemuan awal, dalam arti tentu akan diikuti dengan penelaahan lebih lanjut. Saya tadi juga ketemu dengan Menteri Keuangan di dalam, dan beliau juga tentunya bersedia ingin menjadi bagian dari solusi juga. Tentu kami akan duduk bareng dan membahas ini secara lebih detail, karena ya kita harus memaksimalkan ataupun meyakinkan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang. Tidak, ini masalah sampah meliputi banyak hal, ya tentu Kementerian PU sendiri, tadi Menteri PU juga hadir, karena sekali lagi banyak sekali peran dan keterlibatan dari infrastruktur di setiap fase produksi sampah sampai dengan di titik terakhir. Tetapi juga tentu tidak itu. Kita tahu ini adalah masalah lingkungan hidup, ya. Kita tahu kalau berbicara pemerintah daerah, ada Kementerian Dalam Negeri yang juga bisa ataupun menjadi bagian penting di situ. Kementerian Keuangan, kita harapkan bisa memberikan dukungan anggarannya, termasuk juga kita membuka potensi skema kerjasama dengan swasta, dan apapun atau siapapun yang akan kita libatkan, tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat, satgas yang kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, segera kita akan susun dulu, ya. Yang jelas tadi baru mendapatkan direktif, dan pada akhirnya nanti akan diputuskan dan akan berjalan. Penyelesaiannya kapan ada? Nanti kita jelaskan lagi. Artinya nanti waktunya akan pengelola sampah untuk konversi energi ya, Mas? Dari satgas kita dulu jalan. Oh ya, jadi artinya sekali lagi kita akan petakan dengan, ini Indonesia kan luas ya. Ada 514 kabupaten kota se-Indonesia, tentu skalanya, intensitasnya berbeda-beda. Jadi pendekatannya tidak ada satu formula yang bisa diterapkan di semuanya, tetapi di tempat-tempat yang skalanya mencukupi untuk melakukan konversi sampah ke listrik akan kita lakukan, akan kita dorong ke arah sana. Ya. Tetapi tempat yang lain yang jelas kita harus mereduksi sampah dari sumber ke TPA, dan juga melibatkan masyarakat. Ada beberapa contoh yang baik juga di beberapa kabupaten kota yang benar-benar telah melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini juga harus menjadi contoh buat yang lain.